Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-6. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Tia Putri Ayu Ningtyas dengan NIM 193016. Kemudian saya sendiri, Maulida Izzatun Hasanah, NIM 193020. Kemudian Adinda Nisa Anggraini dengan NIM 193025. Selanjutnya Diva Erlia Putri dengan NIM 193026. Dan yang terakhir Adelia Permatasari dengan NIM 193080. Next. Untuk tugas poin yang pertama di sini adalah analisis speed up dan efisiensi dari contoh shortcut kode paralel programming sederhana yang dilampirkan di MMP. Setelah program tersebut dijalankan, maka akan menghasilkan output seperti yang terlihat pada gambar. Next. Selanjutnya di sini adalah analisis speed up-nya. Berdasarkan output yang kami dapat dari menjalankan program tersebut, maka speed up dari sequential loop-nya adalah 990 dan untuk speed up dari parallel loop-nya adalah 752. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan rumus. SP di sini adalah speed up sama dengan T1 per TP. T1 adalah sequential loop-nya, kemudian TP adalah paralel loop-nya. SP sama dengan 990 per 752. SP sama dengan 1,31. Maka didapat speed up sebesar 1,31. Dikarenakan untuk setiap laptop atau komputer berjalan sesuai dengan beberapa banyak core yang berjalan, maka semakin banyak aktivitas laptop atau komputer, maka semakin besar pula speed up yang akan dihasilkan. Next. Dan selanjutnya yaitu ada analisis efisiensi. Berdasarkan hasil analisis speed up, dapat diketahui bahwa speed up yang didapatkan yaitu sebesar 1,31 kali lebih cepat. Percobaan di atas dilakukan dengan media laptop dan memiliki 3 core. Selanjutnya dapat kita hitung menggunakan rumus EP sama dengan SP per P, di mana EP itu sebagai efisiensi, SP itu speed up, dan P itu core. SP sama dengan 1,31 per 3. SP sama dengan 0,438. Didapatkan efisiensi sebesar 0,438 atau sebesar 43,8%. Next. Dan selanjutnya yaitu ada analisis speed up dan efisiensi dari source code yang sudah dimodifikasi. Sebagai berikut, seperti pada gambar di bawah ini. Next. Selanjutnya, analisis speed up. Berdasarkan output yang kami dapat dari menjalankan program yang sudah kami modifikasi tersebut, bahwasannya speed up dari sequential loop-nya adalah 963, dan untuk speed up dari parallel loop-nya adalah 745. Selanjutnya, dapat kita hitung menggunakan rumus SP sama dengan T1 per TP. T1 adalah sequential loop, sedangkan TP adalah parallel loop-nya. Selanjutnya, SP sama dengan 963 dibagi 745, didapatkan SP sebesar 1,29. Next. Selanjutnya, analisis efisiensi. Berdasarkan hasil analisis speed up, dapat diketahui bahwa speed up yang didapatkan yaitu sebesar 1,29 kali lebih cepat. Percobaan sebelumnya dilakukan dengan media laptop dan memiliki 3 core atau prosesor. Selanjutnya, kita akan hitung untuk efisiensinya menggunakan rumus EP sama dengan SP, yaitu speed up, dibagi dengan jumlah prosesor. SP sama dengan 1,29 dibagi 3, hasilnya adalah 0,43, didapatkan efisiensi sebesar 0,43 atau sebesar 43%. Selanjutnya yaitu problem atau algoritma yang berhubungan dengan komputasi paralel. Di sini kita mengangkat topik penerapan komputasi guys, ketutupan. Habis lo meetingnya? 10 menit lagi. Lanjut. Ya lanjut, gak apa-apa, Mas Rek. Balik ya. Oke, selanjutnya adalah problem atau algoritma yang berkaitan dengan komputasi paralel. Di sini kami mengangkat topik
Penerapan komputasi paralel pada bubble sort dengan metode Foster dan MPI. Algoritma bubble sort menganalogikan setiap angka sebagai sebuah gelembung. Angka atau elemen yang lebih kecil akan naik sama seperti gelembung yang selalu mengambang ke permukaan. Berikut adalah contoh dari algoritma bubble sort sekuensial. Dalam setiap loop I, algoritma akan menggelembungkan bilangan terkecil ke I hingga ke posisi I di dalam array. Penggelembungan dimulai dari elemen terakhir array. Setiap pasang elemen yang berdekatan akan dibandingkan. Jika elemen yang di belakang itu lebih kecil, maka akan dilakukan penukaran. Dengan cara ini, bilangan terkecil pasti akan naik ke bawah hingga ke posisi sebenarnya. Iterasi pada setiap loop terjadi sebanyak bit O n kali, sehingga total waktu yang diperlukan adalah bit O dalam kurung n kuadrat. Nah, selanjutnya, algoritma sekuensial dapat diparalelkan dengan metode Foster. Berikut tahapan algoritma paralel bubble sort. Yang pertama, partitioning dekomposisi dilakukan dengan membagi data. Pembagian data dilakukan oleh prosesor master dengan membagi jumlah data rata ke setiap prosesor sebanyak N per Pi, dalam kurung N sama dengan jumlah data, Pi sama dengan jumlah prosesor. Kemudian, setiap prosesor akan melakukan pengurutan data secara sekuensial di setiap prosesor. Berikut proses sekuensial yang terjadi di setiap prosesor. Nah, setelah data diurutkan di setiap prosesor, kemudian prosesor master bertugas untuk menggabungkan hasil tersebut. Next. Yang kedua, communication. Terjadi master menuju prosesor sleeve dan sebaliknya ketika prosesor sleeve mengirimkan hasil komputasi ke prosesor master. Pengiriman data menuju prosesor sleeve. Pengiriman hasil pengurutan data dari prosesor sleeve menuju master. Nah, yang ketiga itu ada agglomeration. Proses terjadi ketika penggabungan dua subarray dan mengurutkannya kembali ke prosesor lain. Yang keempat itu ada mapping. Dilakukan ketika data yang telah diaglomerasi setiap dikirim ke prosesor terdekat. Next. Berikut hasil implementasi serangkaian proses di atas. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada kompleksitas algoritma bubble sort setelah diparalelkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika P adalah jumlah prosesor, di mana P kurang dari N. Selanjutnya yang kedua, setiap proses diberikan blok beban sebanyak N per P, kemudian melakukan pembandingan dan pengurutan lokal. Karena kompleksitas sort sekuensial untuk N elemen adalah bit O N log N, maka kompleksitas yang terjadi di setiap prosesor menjadi bit O NP log NP. Proses yang selanjutnya yang ketiga, proses pembandingan memerlukan bit O N. Selanjutnya yang keempat, waktu yang diperlukan adalah bit O N. Next. Berikut source kode paralel bubble sort. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.